Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sebuah tragedi kembali terjadi saat ini di Sukabumi, salah satu daerah di situ ya. Ada gereja dirusak. Ini merupakan puncak dari kebodohan, puncak dari kedunguan, yang mana kedunguan ini dan kebodohan ini itu bisa dinisbahkan kepada dua yang terjadi ya. Jadi dua kubu atau dua kelompok, malah di sini bisa kita katakan tiga. Siapa saja itu? Satu, orang yang merusak gereja tersebut, yang kedua yang membangunnya, yang ketiga yang memberi izinnya. Ini ketiga-tiganya dungu ya. Makanya sampai terjadi seperti ini. Ini bukanlah suatu masalah yang simpel untuk diurai, karena di sini ada permasalahan agama, ada permasalahan ideologi, ada permasalahan kebijakan, ada permasalahan sosial, dan banyak sekali. Jadi kalau misalkan apakah perbuatan ini salah? Iya, salah. Kesalahan dari siapa? Kesalahan dari tiga pihak yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu kesalahan orang yang merusaknya, yang kedua itu kesalahan orang yang memberikan izin, yang ketiga kesalahan orang yang membangun. Ini tiga-tiganya tolol, sehingga terjadi perkara seperti ini, yang mana akan meluas, dampaknya itu akan melebar. Saya mau bahas dari satu sisi dulu ya. Siapa itu yang membangun gereja tersebut di situ? Ini yang pertama nih. Jadi kita itu harus mengetahui ya, bahwa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu tidak dibangun berlandaskan satu agama tertentu. Itu sudah tahu semua. Orang yang tinggal di Indonesia itu sudah harus tahu semua. Negara kita itu negara kesatuan dan melindungi kebebasan beragama bagi penduduknya. Itu negara dalam pengertian bahwa kita ini memiliki satu kekuatan, force of power. Kita ini memiliki kekuatan hukum untuk melindungi siapapun untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Nah, maka negara ini memiliki tools untuk memaksakan perlindungan itu. Kita memiliki kepolisian, misalkan nanti juga kita memiliki Satpol PP, kita memiliki pengadilan, yang mana itu adalah kekuatan komunitas untuk menerapkan ideologi negara. Dan kita dikenal ada yang namanya hukum pidana, yang mana hukum pidana itu secara filosofi dia adalah suatu kumpulan pernyataan-pernyataan, suatu kumpulan aturan-aturan, yang mana apabila itu dilanggar maka kamu itu berdosa kepada negara, bukan berdosa kepada individu. Ada juga yang namanya hukum perdata. Nah, hukum perdata itu adalah urusan antar satu individu dengan individu yang lain. Maka tatkala misalkan negara kita itu menjamin kebebasan bernegara, kebebasan beragama bagi penduduk negaranya, maka tatkala kamu itu mengusik kebebasan beragama itu, kamu itu sudah violating, kamu itu sudah menerobos, sudah mengoyak marwah atau martabat negara, bukan hanya individu. Nah, makanya dalam hal ini negara bisa langsung bertindak begitu. Ini yang harus kita paham. Nah, orang yang membangun gereja di situ itu kan, kalau kita lihat misalkan ini ada izinnya, berarti kan mengajukan izin untuk membangun gereja di situ. Pertanyaannya, apakah orang yang mengajukan gereja untuk dibangun di situ itu sudah melihat
wilayah sekitarnya sudah melaksanakan studi dulu sebelumnya, sudah melaksanakan kajian dulu. Apakah ini merupakan suatu lingkungan yang mayoritasnya adalah beragama Nasrani, atau apakah lingkungan ini meskipun berada di wilayah yang mayoritas Muslim tetapi mereka itu cukup toleran, dalam pengertian cukup terdidik untuk menerima adanya tempat ibadah selain agama mereka di situ. Kemudian bagaimana keadaan kalau misalkan itu tidak mayoritas Islam, ya, itu majemuk, misalkan ada Kristen, ada Islam, bagaimana keadaan toleransi mereka? Ini harus diperhatikan. Karena tatkala ini tidak diperhatikan, kemudian mengajukan izin, kadang-kadang sang pemberi izin ini langsung memberikan izin saja dengan satu dan lain hal begitu. Ini yang harus diperhatikan, ya. Dan ini pula kan terjadi sebetulnya di negara-negara yang lain untuk membangun masjid misalkan, ya, untuk membangun tempat ibadah itu tidak serta-merta mengajukan pembangunan atau tiba-tiba dibangun saja, nggak bisa. Itu violating, itu nantinya akan bermasalah. Jadi masalah pertama itu pada orang yang atau kelompok orang yang membangun gereja di situ. Ngapain bangun gereja di situ? Kalau misalkan sudah dilakukan studi dulu sebelumnya, sudah dilakukan penelitian dulu sebelumnya, penelitian ini jelas salah, makanya terjadi hal seperti ini. Itu yang pertama tuh, ya. Yang kedua, yang memberi izin. Ini juga salah juga. Kalau misalkan kesalahan pertama itu dilakukan oleh orang yang membangun, berarti yang pertama kali mengajukan izin. Ini yang memberi izin ngapain juga begitu? Dikasih izin, apa mereka itu tidak memiliki kapabilitas, tidak memiliki katakanlah orang-orang yang khusus untuk meneliti dulu apakah bisa gereja itu dibangun di situ. Ini bermasalah juga yang memberi izinnya ini. Jadi seharusnya orang-orang yang memberi izin itu melihat dulu hal-hal yang tadi disebutkan. Mungkin penelitian itu atau studi itu sudah ada tuh dari pihak yang mengajukan supaya gereja ini dibangun. Kemudian harusnya orang yang memberi izin ini atau instansi yang memberi izin untuk dibangunkannya tempat ibadah di situ seharusnya melakukan verifikasi ulang. Apakah benar atau tidak begitu? Apa yang sudah dijadikan studi oleh pihak yang mengajukan. Nah, ini yang bikin geram juga yang ketiga, ya. Yang ketiga itu yang apa? Yang merusak. Yang merusak. Saya lihat orang-orang yang merusaknya juga nggak tahu, ini kan masa, ya. Masa itu orang-orang awam itu mereka tidak memiliki pengetahuan yang baik, makanya kenapa mereka menjadi orang awam. Orang-orang awam itu tidak mempertimbangkan perkara dengan baik, dengan matang. Cuman ya entah apakah di belakangnya itu ada yang mengkoordinir atau tidak. Cuman kalau orang sebanyak ini terjadi secara spontan itu akan sulit diterima. Mungkin di belakangnya ada yang mengkoordinir. Nah, ini supaya kita itu memiliki memiliki pola pikir syar'i dulu, pola pikir fikih, pola pikirnya fuqaha nih supaya paham. Apakah Islam itu menyuruh kita untuk merusak tempat ibadah orang lain secara mutlak? Ya, tempat ibadah dirusak begitu. Apakah kita itu diperintah oleh agama, oleh syariat untuk melaksanakan hal itu? Coba lihat baik secara sejarah begitu, ya, atau secara fikih sekalipun. Itu tidak ada. Setiap individu jadi tidak menjadi fardu ain. Tidak menjadi fardu ain untuk merusak tempat ibadah orang lain apapun agamanya. Itu yang pertama. Apakah itu kemudian menjadi fardu kifayah? Saya tidak melihat juga bahwa ada fardu kifayah untuk merusak tempat ibadah orang lain. Tidak ada. Kalau saya salah silahkan dibantah. Cuman saya tidak melihat hal itu. Ada gereja fardu kifayah dirusak. Kalau tidak dirusak semua dosa begitu. Kemudian jadi fardu kifayah untuk merusak sinagog. Kalau tidak dirusak itu menjadi dosa semua. Nggak ada seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau fardu ain tidak ada, fardu kifayah kemudian tidak ada, lalu kenapa itu harus dirusak? Nah, sekarang mungkin ada, ya,
apa namanya, kekhawatiran misalkan kekhawatiran ini dijadikan tempat untuk kristenisasi, kemudian kekhawatiran bahwa ini dijadikan tempat bagi misionaris dan lain sebagainya. Saya mau kembali dulu kepada yang tadi ya, bahwa tatkala saya di Surabaya itu ada satu tempat yang mungkin sekarang sudah agak banyak yang seperti itu ya. Masjid dan gereja itu saling berhadapan itu. Saling berhadapan. Jadi di sebelah, kalau dari sini tuh ya, di sebelah kanannya itu ya masjid, kalau dari pinggir jalan itu di sebelah kirinya gereja. Dan itu tidak pernah ada masalah sama sekali. Nah, kenapa? Karena itu tepat dibangun di situ. Jadi secara toleransi memang sudah terbangun, sudah terjalin. Kemudian warganya, masyarakatnya juga bukan orang-orang yang berpendidikan rendah. Maka secara toleransi ini sudah terbangun. Jadi tatkala ada masjid dan gereja berseberangan di situ, itu ada satu hal yang sangat indah itu ya. Kalau di belakangnya itu ada tempat makan, dan tempat makan itu kalau tiap hari Ahad, tiap hari Minggu itu bercampur tuh orang yang baru pulang dari gereja dengan orang yang baru selesai sholat zuhur, itu ngumpul di situ. Dan itu bisa menjadi dialog yang menarik begitu ya. Jadi tidak usah takut sama kristenisasi juga, karena kita juga bisa mengislamisasi. Itu dalam wilayah dialektika kehidupan yang majemuk, toleransi harus ada di situ. Jadi dalam pengertian bahwa kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin seharusnya menyadari tidak ada kewajiban baik fardu ain ataupun fardu kifayah untuk menghancurkan tempat ibadah orang lain. Malah itu bisa jadi haram ya, bagi individu itu bisa jadi haram. Kenapa? Karena tadi kita lihat nih bahwa Indonesia ini dia memiliki kekuatan besar untuk melindungi kebebasan beragama tiap-tiap individu. Jadi kalau tatkala kita ini mengusik hak beragamanya orang lain, kita usik, seperti dengan cara mempersekusi misalkan ya orang-orang, baik itu dengan di luar agama atau di dalam agama dengan firqah yang berbeda. Misalkan Islam nih dengan Sunni dengan Syiah, Aswaja dengan Wahabi, itu tidak boleh diusik, karena tatkala diusik kita itu sejatinya bukan sedang mengusik pribadi, tetapi kita sedang mengusik negara. Itu yang harus difaham. Kenapa? Karena negara sedari awal itu sudah memberikan jaminan kepada warganya untuk bebas beragama. Makanya tidak boleh itu. Tatkala itu terjadi, negara turun, kamu pasti kalah karena kamu pribadi begitu. Dan itu membahayakan diri kamu sendiri. Tatkala kamu itu mengusik kebebasan beragama orang lain, itu tidak diperkenankan tuh. Itu yang pertama ya. Jadi harus kita ini punya kesadaran bahwa negara Indonesia ini adalah suatu kekuatan besar, yang mana negara Indonesia ini menjamin warganya untuk bebas di dalam beragama. Dan tatkala kita ini mengusik kebebasan beragama orang lain, maka sejatinya kita itu sedang mengusik negara begitu. Jadi bahasanya apa, kalau kata bahasa orang Sunda mah tengah hargaan gitunya. Tidak ada respect terhadap negara. Kemudian kita juga sebagai orang Islam ya, itu harus mengetahui. Jadi bisa jadi haram itu, bisa jadi haram karena kita melawan kekuatan besar, dan itu bisa memberikan madarat kepada kita. Apa yang kemudian diwajibkan oleh syariat itu? Yang diwajibkan oleh syariat itu adalah menjelaskan kebenaran. Itu yang diberi kewajiban untuk syariat, dan ini diberi juga ruang oleh negara untuk berdialektika satu agama dengan agama yang lain, satu pemahaman dengan pemahaman yang lain. Makanya selama ini ada di dalam wilayah dialektika, ada di dalam wilayah ilmiah, tidak akan pernah disebut penistaan terhadap negara. Penistaan terhadap agama ya mungkin, tetapi penistaan terhadap negara itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Makanya nanti kalaupun ada sampai
Hal-hal seperti ini negara turun tangan lewat polisi atau lain sebagainya, deliknya delik aduan begitu, dan itu nanti dibuktikan di persidangan dengan mengambil beberapa ahli apakah benar ini sudah masuk di dalam wilayah penghinaan atau masih di dalam wilayah dialektika ilmiah, dialektika intelektual begitu. Nah, dalam hal ini ada tolabnya, ada diperintahkan oleh syariat, itu bisa jadi fardu kifayah. Kalau itu fardu kifayah, nggak harus semua orang itu terjun ke situ, semua orang jadi kristolog misalkan ya kalau Islam begitu, atau semua orang jadi ahli perbandingan agama dan lain sebagainya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa kejadian merusak gereja atau merusak tempat ibadah apapun itu tidak ada perintahnya. Itu sedangkal pemahaman saya terhadap fikih. Tidak ada perintah baik secara fardu ain atau fardu kifayah. Tatkala itu tidak ada perintahnya, maka kamu itu sedang tidak menjalankan perintah agama. Kamu itu cuma hawa nafsu aja, itu kebodohan dan ketololan kamu saja tatkala kamu berlaku seperti itu. Tidak ada itu, tidak ada perintahnya. Jadi berhenti, stop. Apalagi dilihat dari apa yang saya lihat di dalam video itu, ya. Itu salib itu simbol mereka. Apakah saya suka sama salib? Tidak. Apakah bagi saya salib itu mulia? Tidak. Tapi sekali lagi itu adalah simbol mereka yang mana itu dilindungi oleh negara. Itu diturunkan salib segede-gede itu kemudian dipakai untuk menghancur-hancurkan gereja itu sendiri. Ini perintah siapa? Itu ya. Jadi ini perintah siapa? Kamu itu sedang melaksanakan perintah siapa? Kemudian apa motif yang menjadikan kamu itu berlaku seperti itu? Kalau kita lihat misalkan zaman dahulu ya, tatkala Islam itu masih melakukan ekspansi ke negara-negara yang non-muslim, hal itu tidak terjadi. Makanya kita masih bisa melihat gereja-gereja itu berdiri dengan kokoh, dengan tegak sampai sekarang, karena penghancuran itu tidak terjadi. Memang tidak ada perintahnya begitu. Nah ini jadi terakhir ya, bahwa saya tidak memiliki kewajiban apapun untuk meminta maaf kepada siapapun dalam hal ini ya. Karena saya tidak seideologi dengan mereka yang menghancurkan gereja itu. Jadi saya meminta maaf kepada orang-orang Kristen yang ngapain juga, itu bukan kesalahan saya juga. Jadi saya nggak perlu minta maaf. Yang mau saya tekankan di sini pemberitahuan, ya, baik kepada orang-orang yang Nasraninya, yang Kristennya, ataupun orang-orang Islamnya. Pemberitahuan saya kepada orang-orang Kristen bahwa tatkala orang-orang Muslim berlaku seperti itu, mereka sedang tidak menjalankan perintah agama. Itu bukan perintah agama kami. Itu karena kebodohan mereka. Makanya kebodohan itu tidak boleh ada dimanapun. Di pihak Islam tidak boleh ada kebodohan itu, di pihak Kristen pun tidak boleh ada. Dan gereja dibangun di situ itu kebodohan orang yang membangun gereja, dan memberi izin di situ itu adalah kebodohan orang yang memberikan izin. Ini kebodohan itu tidak boleh ada, di manapun tidak boleh ada. Orang itu harus cerdas, harus bisa berpikir, tahu apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dia itu harus tahu. Karena tatkala tidak tahu, yang terjadi adalah bentrok fisik seperti ini. Udah kayak orang barbar. Kita itu sudah tidak seperti orang yang memiliki peradaban begitu. Ini menyedihkan. Dan demikian, mudah-mudahan kita tidak terperosok ke dalam kelompoknya orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang Muslim, belajarlah dengan betul supaya kalian itu tahu ya apa yang menjadi perjuangan, apa yang tidak. Yang dilakukan kalian, hei orang-orang yang merusak gereja, itu bukan perjuangan, itu kebodohan. Itu talbisnya iblis, talbisnya syaitan. Akan banyak sekali yang dirugikan di sini nanti. Islamnya akan tercemar begitu ya, karena kamu mungkin ini bawa-bawa nama Islam. Itu tidak diperkenankan. Yang bikin gereja lain kali begitu, lakukan studi yang dalam. Apakah ada jaminan dari lingkungan sekitar tersebut atas keamanannya atau tidak? Kalau orangnya masih bodoh-bodoh di sekitar situ, orang di sekitar situ masih fanatik-fanatik, mereka itu tidak memiliki pemahaman agama yang baik. Kalau mereka itu berbeda agama dengan kamu, jangan kamu mendirikan gereja di situ. Cari tempat yang lain. Ya, cari tempat yang lain. Yang memberi izin juga, ini salah satu yang pokoknya, yang memberi izin itu siapa? Mungkin ada perihalnya. Itu harus diselesaikan. Kalau ini tidak memiliki izin, jadi pihak yang
gereja, ternyata gereja yang dibangun di situ tidak ada izin untuk mendirikan gereja, siapa yang salah? Sedari awal berarti yang salah yang membangun. Terus dari awal tuh ini adalah efek. Tapi tetap yang merusaknya masih ada kesalahan. Kenapa? Karena seharusnya tidak dengan jalan seperti itu. Tadi sekali lagi, kita ini memiliki negara. Negara itu punya kekuatan untuk memaksakan apa yang sudah menjadi aturan. Kita harus dilihat. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dimanapun, oleh siapapun. Karena ini bisa jadi menyebar nanti. Memangnya tidak ada masjid yang didirikan di tengah-tengah kaum atau di tengah-tengah kelompok yang mana Nasraninya atau Kristennya lebih banyak daripada Muslimnya? Memangnya nggak ada? Ya pasti ada. Ini bisa menyebar begitu. Jadi pergunakan akal dengan baik, pergunakan pikiran dengan baik, pergunakan emosi dengan baik supaya kita tahu apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Baik itu dalam sudut pandang agama atau dalam sudut pandang negara. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Rasa duka cita saya terhadap tragedi yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.